Halo semuanya, di sini aku mau ngasih tahu buku apa aja yang aku pakai buat belajar bahasa Jepang. Karena sebelumnya aku pernah belajar bahasa Jepang, tapi aku nggak lanjut lagi karena lebih fokus untuk belajar bahasa Korea. Yang pertama, aku belajar pakai Minoni, Mina no Nihongo. Mina no Nihongo itu ada dua, yaitu Minoni 1 sama Minoni 2. Minoni 1 itu kata senpai-senpai aku itu udah termasuk sampai N4. Kalau misalnya Minoni 2 itu udah termasuk sampai N3. Aku kurang tahu Minoni 2 itu kayak gimana detailnya, karena waktu itu aku cuman ngeliat aja sekilas dan aku lebih fokus ke Minoni 1 karena waktu itu target aku cuman sampai N4 aja. Jadi aku nggak terlalu didalemin karena waktu itu aku langsung haluan belajar bahasa Korea. Jadi bahasa Jepangnya tuh udah aku langsung lewatin aja. Di Minoni 1 itu aku belajar tentang tata bahasa benar-benar dari awal banget. Aku belajar bahasa Jepang itu awalnya memang dari hiragana, katakana. Itu aku udah belajar pas aku SMP. Ya aku belajar dari internet lah ya. Ada banyak tuh informasi tentang huruf hiragana tuh apa aja, huruf katakana tuh apa aja. Di buku Minoni ini aku cuma belajar tata bahasa aja. Perlu kalian ketahui, buku Minoni ini itu buku standarnya orang-orang belajar bahasa Jepang. Mungkin ada juga Soumatome atau enggak Irodori. Aku dapat info dari senpai aku yang kuliah di sastra Jepang. Mereka belajarnya lewat Minoni dulu. Kalau yang di Jepang tuh biasanya pakai Soumatome sama Irodori kalau nggak salah ya. Tapi kalau dari senpai aku ngerekomendasiin dari buku Minoni dulu. Dari awal perkuliahan juga mereka pakainya buku Minoni dulu. Ini buku Minoni 1. Isinya itu ada 25 bab. Karena aku nggak ngeprint, jadi aku beli yang jilidnya tuh nggak ring ya. Nih ada 25 bab. Yang pertama itu isinya ada aksara bahasa Jepang kayak hiragana, katakana. Terus ada cara membacanya juga, kayak aksennya juga. Terus di sini setiap awal bab itu ada daftar kosakatanya dulu. Terus diajarin pola kalimatnya dulu. Terus tata bahasanya nih, tata bahasanya tuh udah di nomor-nomorin dan udah ditulis kayak rumus gitu loh. Tapi di sini tuh nggak ada soal latihannya nih, tuh langsung bab selanjutnya kan. Nih isinya kayak gini. Full bener-bener tata bahasa aja, nggak ada soal latihannya. Sama ini cuman ada kosakatanya. Nah ini kosakatanya tuh udah dikelompokin di bagian akhir banget nih. Udah ditabelin biar gampang nyarinya. Karena buku ini cuman isinya tata bahasa, contoh kalimat sama daftar kosakatanya aja, aku latihannya pakai buku ini. Ini buku Minoni tapi khusus buat soal-soal latihan. Kita harus megang dua buku sih. Jadi bab 1 tentang apa, terus di sini juga bab 1 tentang soal-soal latihannya kayak gimana, saling berhubungan. Ini bab satunya apa, ini bab satunya apa gitu. Jadi kayak urutannya sama aja. Dan emang ini udah standarnya bukunya tuh gabungan gitu loh. Sini isinya tuh sama 25 bab juga. Sampai 25 bab juga. Jadi ini per babnya itu soal latihannya pertama ada menghafal kosakatanya nih sambil ditulis. Terus ada kayak buat nambahin partikel-partikel. Terus sama aja nih kayak buat bikin kalimat juga gitu. Ini punya temenku ya, punya aku mah udah acak adul gitu loh. Kalian gak perlu khawatir karena di belakangnya itu udah ada kunci jawabannya. Ini bener-bener gak ada bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya. Jadi kalian memang harus patokan dua buku gitu loh, buku yang tata bahasa sama buku yang latihannya. Buku kanjinya itu aku pakai dua buku. Balik. Buku ini yang buku yang pertama, ini buku yang kedua. Sebenarnya ada 4 buku, cuman aku nggak ada waktu buat belajar lebih, jadi aku cuman putus di buku 2 ini aja. Jadi buku ini tuh nggak ada bahasa Indonesianya, tapi pakai bahasa Inggris sama bahasa Jepang gitu. Jadi ini panduan buat menulis huruf kanji. Ini juga, ini lanjutannya dari ini. Jadi tuh kalau ini banyaknya itu 500 kanji, terus lanjutannya ini 500 kanji juga. Jadi totalnya ada 1000 kanji. Dan ini juga direkomendasiin sama orang yang kuliah di sastra Jepang juga. Mereka tuh sambil belajar tata bahasa, mereka juga sambil belajar kanji. Berat kan? Bahasa Jepang tuh lebih berat banget daripada bahasa Korea. Kalau bahasa Korea itu beratnya di bacim, tapi kalau bahasa Jepang itu beratnya di kanji. Mungkin ada banyak orang yang lebih gampang buat ngapalin kanji. Tapi kalau buat aku, cara ngapalin kanji itu dengan cara sering-sering nulis. Jadi nggak cuma dibaca aja, nggak cuma dilihat aja, tapi juga ditulis juga di sini. Buku kanjinya itu ada beberapa bab. Setiap bab itu terdiri dari beberapa kanji. Mungkin 10 atau enggak
15 biasanya. Jadi nggak tentu per bab itu lagi temanya apa, ya kanjinya apa yang dikeluarin gitu. Di sini kita dikasih highlight dulu nih kanji apa aja yang bakal keluar di bab ini. Berarti ini ya semuanya. Pertama dikasih tahu dulu nih asal usul bentuk kanjinya itu dari mana. Misalnya ini kanji api itu berasal dari bentuk api. Jadi kayak bentuk api gitu loh. Mungkin rada aneh, cuman menurut aku ini membantu karena ada gambar-gambarnya. Selanjutnya ini dikasih tahu basic buat nulis garisnya. Karena nulis kanji itu nggak sembarangan dari kiri dulu, dari kanan dulu, nggak kayak gitu. Tapi harus ada urutannya sendiri-sendiri. Ini latihan per kanjinya. Dan di sini ada beberapa kosakata yang berhubungan sama kanji-kanji tersebut. Biasanya tuh saling berhubungan itu loh. Ini gabung sama ini gabung sama ini gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat ngapalin kanji tuh sebanyak itu, ngapalin kosakata sebanyak itu, karena kalian pasti lama-lama bakal terbiasa. Kalau misalnya kalian sering-sering ngerjain soal-soal gitu. Terus ini latihan untuk menghafal kanjinya. Jadi kayak ini kanji apa tadi udah dijelasin, terus kalian baca satu-satu. Terus ini juga. Nah, selanjutnya itu buat nulis lagi nih kosakata ini pakai kanjinya. Terus ini cara bacanya tuh watashi. Kanji watashi itu kayak gimana ditulis di sini gitu. Dan ini seterusnya. Banyak banget soal latihannya, tapi di sini nggak ada latihan sekalian tata bahasanya. Jadi cuman buat latihan kanji aja. Sebenarnya tuh ada buku yang memang rekapan semua, cuman menurut aku standar bukunya tuh yang tadi. Tapi kalau buat kalian yang mau simpel belajar bahasa Jepang dan gak mau kebanyakan buat beli buku, saran aku tuh pakai yang ini, pakai dari Cool Jam. Sebelumnya kita tahu tuh kalau misalnya Cool Jam itu ngeluarin buat bahasa Korea aja, cuman sekarang dia ngeluarin buku bahasa Jepang. Nah, di buku ini tuh sebenarnya kurang lengkap ya, karena belajar kanjinya tuh nggak diajarin di sini, tapi belajar kanjinya tuh terpisah di sini, di buku yang tadi nih, yang merah sama yang warna hijau. Jadi buku ini tuh fokusnya buat buku tata bahasa sama buku hiragana katakana, latihan menulis dari awal banget lah ya. Dan juga udah ada soal latihannya, jadi nggak perlu kayak tadi tuh harus 2 buku di double gitu. Dan ini udah langsung bab ini tentang apa, terus langsung soal latihan cara membuat kalimatnya tuh kayak gimana tuh udah ada di sini semua. Dan ada juga daftar kosakatanya. Jadi menurut aku memang setebal ini tuh worth it banget buat dipakai. Terus untuk buku Cool Jam aku udah pernah bahas di video sebelumnya, kalian tinggal cek aja secara singkat aja ya. Tapi kalau kalian mau ikutin standar orang-orang yang pada biasanya belajar di LPK, di perkuliahan, atau nggak ngikutin senpai-senpai yang lainnya, belajarnya lewat Minoni aja ini. Minoni 1 kalau kalian udah lolos N4, terus lanjut deh Minoni 2 buat kalian dapetin N3 gitu. Terus kalau buat N2 itu sebenarnya kalian harus cari-cari buku yang lain yang lebih tinggi lagi. Dan aku nggak tahu buku yang sampai N2 tuh yang mana, karena aku belum ada pengalaman buat belajar sampai N2. Oke, segitu aja informasi dari aku. Semoga membantu dan semangat belajar. Bye-bye.